Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Yesus berkorban bagi kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Tubuh Yesus diartikan dan dilambangkan dengan roti, seperti yang pernah ia katakan, "Akulah roti hidup." Atas dasar kiasan inilah perjamuan malam tersebut dibentuk. Yesus Kristus mengambil roti dengan hikmat, penuh perenungan, supaya diperhatikan oleh para murid yang saat itu duduk bersama-sama dengan Dia. Dia berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Di sini, Yesus memberitahu para murid apa yang harus mereka lakukan dengan roti itu. Ambillah, makanlah. Maknanya adalah, terimalah Kristus yang ditawarkan kepadamu. Terima dan akui pendamaian yang dilakukannya. Tundukkanlah dirimu di bawah anugerah dan pemerintahannya. Percayalah kepada Yesus Kristus. Darah Kristus diartikan dan dilambangkan dengan anggur. Untuk melengkapi perayaan Paskah tersebut, bukan saja ada roti untuk memperkuat tubuh, tetapi juga anggur untuk menyukakan hati dalam tradisi Yahudi. Yesus mengambil cawan berisi air anggur, cawan anugerah yang telah disiapkan untuk diminum setelah pengucapan syukur, sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi pada hari Paskah. Cawan ini diambil Yesus dan dijadikannya sebagai cawan perjamuan. Cawan itu dimaksudkan sebagai cawan berkat keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, besok kita memasuki masa persiapan Paskah, yaitu hari Jumat Agung, hari Tuhan Yesus disalibkan. Mari renungkan peristiwa sehari sebelum Yesus ditangkap seperti hari ini, Kamis, hari di mana Yesus mengadakan perjamuan bersama murid. Biarlah itu juga mengingatkan bahwa kita perlu selalu merenungkan dengan mendalam tentang makna pengorbanan Yesus, khususnya pada besok, yaitu hari Jumat Agung. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, layaknya gandum yang diirik sampai hancur. Meski tak ada satupun dari penyiksaan terhadapnya itu melemahkan dia. Tubuhnya diremukkan sampai hancur dan luka-lukanya diperbanyak dengan cambukan bertubi-tubi. Itu sangat menyakitkannya. Pemecahan tubuh dan pencurahan darah Kristus bagi kita adalah untuk maksud menganugerahkan keselamatan bagi kita. Bukan saja untuk mengampuni dosa kita, Yesus juga membebaskan kita dari api neraka. Yesus juga berkuasa menyembuhkan kita karena darahnya yang berkuasa. Dia mengorbankan dirinya ketika kita masih berdosa, masih belum mempercayainya, masih memberontak kepadanya. Bersyukurlah buat kasih yang terbesar, kasih yang tanpa syarat, yaitu kasih ilahi yang berkorban. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh besar kasih-Mu. Walau Engkau harus menderita, tubuhmu hancur, darahmu tercecer, membasahi bumi, semua itu sebagai tanda kasih-Mu. Engkau telah meninggalkan tanda dan meterai bagiku, yaitu perjamuan kudus, yang setiap kali saya melakukannya, saya mengingat kembali korban-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama saya, bersama kami. Karya salib-Mu kekal dan mulia. Saya mau memberitakannya kepada dunia yang belum mengenal-Mu dan bahkan menolak-Mu. Sungguh saya berhutang, saya harus memberitakannya. Tolonglah saya ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok hari Jumat Agung dalam ibadah yang sejati merenungkan pengorbanan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.